Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Semua makhluk hidup pasti akan mati, dan kematian adalah sebuah misteri, gelap, ngeri, dan hanya Sang Ilahi yang mengetahui. Dan kapan seseorang akan mati pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan atau ketika ruh ditiupkan. Ruh sendiri merupakan unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggal, ruh tersebut keluar dari jasad dan meninggalkannya. Halo sahabat beriman, tahukah kalian kemana ruh itu akan pergi dan kemanakah ia akan kembali? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kamu utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kemana perginya ruh setelah jasad mati, versi dari Calm Channel. Allah memegang jiwa-jiwa setiap manusia. Kematian merupakan kondisi di mana fisik manusia tidak lagi bisa bergerak. Namun bukan hanya sebatas fisik yang tidak bergerak, melainkan ketidaksadaran akal pikiran, dan umumnya definisi kematian adalah tidak adanya nyawa lagi dalam diri manusia. Jika definisi tersebut disepakati, maka Al-Quran pun juga memberikan sebuah penjelasan mengenai jenis-jenis kematian pada manusia. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah menjelaskan bagaimana keadaan jiwa manusia tatkala ia dimatikan, dan di sana diterangkan pula dua jenis kematian yang terjadi pada manusia. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Allah memang bertanggung jawab atas seluruh jiwa makhluknya. Mau berapapun banyak makhluk yang telah ia ciptakan di alam semesta ini, tidak akan bisa manusia berlari atas takdir ini, meski ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari. Manusia juga tidak akan pernah bisa bersembunyi kemanapun jika telah tiba masa ajalnya nanti. Karena semua sahabat beriman, ruang di alam semesta ini sejatinya adalah makhluk Allah juga. Dan jiwa-jiwa manusia tersebut sebenarnya juga milik Allah semata. Jadi, tidak pantas jika manusia merasa sombong sedikit pun dalam hidupnya. Al-Mahali dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain memberikan peringatan dan pengertian lebih lanjut mengenai kondisi jiwa-jiwa manusia ini. Jiwa-jiwa yang dilepaskan itu hanyalah dimatikan perasaannya saja, tetapi ia masih hidup. Hal ini terjadi pada kematian kecil atau sugro yang terjadi pada orang yang tertidur. Berbeda halnya dengan jiwa-jiwa yang benar-benar dimatikan, yaitu kematian kubro. Ruh dan perasaan mereka dimatikan, sedangkan jiwanya diangkat dan ditahan di alam barzah. Kembalinya mereka ke alam barzah seperti yang dilihat Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj di langit dunia. Di sana roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, dan roh orang-orang yang mendapatkan penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sementara roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perjalanan roh menuju langit. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menjawab, roh itu adalah urusan Rabbku. Namun demikian, salah satu di antara hadis riwayat oleh Imam Muslim yang menceritakan tentang perjalanan ruh setelah dicabut, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata,
Apabila keluar ruh seorang mukmin, maka dia akan diambil oleh dua malaikat dan akan membawanya ke langit. Hadis riwayat Muslim. Ahmad, seorang perawi hadis, pun menyebutkan tentang wanginya ruh tersebut seperti minyak kasturi. Penduduk langit akan mengatakan, ada ruh baik yang baru datang dari bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kamu dan kepada jasad yang dahulu pernah kamu huni, dan dibawalah dia hingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, bawalah dia hingga batas terakhir. Adapun orang kafir, jika keluar ruhnya, berkata penduduk langit, ruh yang busuk muncul dari bumi. Kemudian dikatakan lagi kepada dia, bawalah ruh yang busuk ini hingga batas yang terakhir. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila ruh orang kafir, pintu-pintu langit tertutup bagi mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Dari ayat ini pun tertera jelas orang kafir tidak dapat masuk surga sahabat beriman. Ini bahaya kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat untuk mengembalikannya ke bumi akibat pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya. Maka ruh tersebut pun dilempar dengan keras dari pintu dan tempat tinggi sampai kembali ke jasadnya, hingga akhirnya nanti datang malaikat mendekatinya untuk bertanya dan memberikan balasan terhadap perbuatannya selama masih hidup. Kehidupan di alam barzah. Setelah seseorang yang meninggal diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya, baik mereka yang beriman maupun tidak. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, padahal kematian membuat arsy-nya bergerak. Pintu-pintu langit pun terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dari Sunnah An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dicepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Lihat Mishkah Al-Mashabih 49 silsilah as-sahihah nomor 1695. Tidak ada yang bisa selamat dari penyempitan kubur, baik mereka yang muslim maupun kafir. Hanya saja perbedaan antara keduanya adalah mereka yang kafir kuburnya akan terus-menerus menyempit dan menghimpit mayitnya, sedangkan orang yang beriman mendapat himpitan kuburnya ketika pertama-tama ruhnya turun ke kuburannya, kemudian dikembalikan menjadi lapang kembali. Dan yang dimaksud dari penyempitan kubur adalah bertemunya dua sisi samping kuburan tersebut hingga menghimpit jasad si mayit. Tentunya itu terjadi di alam barzah dan tidak bisa kita lihat di dunia ini. Terjadinya fitnah kubur. Kebanyakan manusia sahabat beriman tidak mau tahu bahwa kelak di alam kubur setiap jenazah bakal mengalami fitnah atau ujian berat. Sedemikian beratnya fitnah itu sehingga Rasulullah SAW menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal. Inilah peristiwa besar pertama di alam akhirat yang akan dilalui oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari nomor 1373 secara ringkas, dan An-Nasa'i nomor 2062. Fitnah kubur sahabat beriman adalah ujian untuk ruh berupa pertanyaan dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Fitnah kubur adalah ujian yang tidak biasa.
Sebab bukan semata lisan dan pengetahuan yang akan menjawabnya, namun keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan menjadi penentunya. Orang yang beriman akan ditolong untuk bisa menjawab pertanyaan dengan qaulus sabit, sedangkan orang kafir dan munafik tidak bisa menjawab dan diazab. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kita mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk ruh kita nanti? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.